Hai semuanya, perkenalkan nama aku Citra. Aku mahasiswi Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung, program studi Manajemen Konvensi dan Event. Di sini aku sama teman-teman kelompok aku. Yang pertama ada Andreas, dia ngejelasin tentang balon decoration. Yang kedua ada Risa Yosefin, dia ngejelasin tentang florist dan decoration. Yang ketiga ada Yoga Adi Pratama yang ngejelasin tentang tenda. Dan aku sendiri bakal ngejelasin tentang souvenir. Jangan lupa juga cek video-video mereka di YouTube channel ini. Jangan lupa di like video ini dan video teman-teman aku yang lain juga. Kita langsung aja ke materinya. Yang pertama, apa sih itu souvenir? Nah, souvenir itu adalah suatu benda yang identik dengan suatu event atau daerah tertentu, dibuat atau dibeli sebagai pengingat akan suatu pengalaman tertentu. Pada umumnya berbentuk ringkas, mungil, dan serta memiliki nilai artistik. Nah, fungsinya sendiri ada dua, teman-teman. Yang pertama sebagai cindera mata. Nah, sesuatu yang dibawa oleh seseorang pengunjung kembali ke rumahnya sebagai kenangan yang terkait dengan event yang diikuti atau dapat berfungsi sebagai tanda terima kasih dari pihak penyelenggara event atas kedatangan para pengunjung event tertentu. Dan yang kedua ada sebagai media promosi, sebagai alat untuk mengenalkan perusahaan yang kamu miliki pada masyarakat dengan lebih luas, sehingga aktivitas pemasaran pun dapat dilakukan dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang manfaat souvenir bagi pemasaran produk. Yang pertama adalah bisa dikenal dengan lebih dekat. Dengan pemberian souvenir promosi, maka calon konsumen akan mengenal produk atau jasa suatu perusahaan, di mana souvenir promosi difungsikan sebagai alat promosi untuk memberikan informasi mengenai produk atau jasa tersebut, seperti informasi kontak atau situs resmi dari perusahaan kamu. Yang selanjutnya, menarik perhatian konsumen. Penggunaan souvenir promosi mampu menarik minat konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Hal ini dikarenakan konsumen merasa mendapat keuntungan. Yang selanjutnya ada memberikan image positif bagi perusahaan. Terciptanya kepercayaan terhadap produk yang ditawarkan sehingga meyakinkan konsumen mengenai kualitas produk yang akan dipasarkan. Selanjutnya, souvenir haruslah bermanfaat bagi para konsumen. Ada beragam kemungkinan yang bisa mendatangkan keuntungan bagi pemberi souvenir promosi yang direncanakan dengan baik. Dan selanjutnya ada meningkatkan omset perusahaan. Manfaat souvenir promosi sangat dirasakan oleh perusahaan yang menggunakannya. Omset penjualan akan meningkat tajam jika pemasaran dilakukan dengan mendistribusikan souvenir promosi yang menarik dan berkualitas. Dan selanjutnya adalah menjaga pelayanan perusahaan sebagai sarana untuk mempertahankan loyalitas terhadap pelanggan sekaligus alat untuk menjaring konsumen baru. Yang selanjutnya, menunjukkan eksistensi perusahaan. Souvenir promosi dapat meningkatkan kepercayaan calon konsumen dan pelanggan terhadap perusahaan, sehingga agresivitas pasar meningkat terhadap aktivitas perusahaan seperti launching produk terbaru, event-event yang diadakan suatu perusahaan, dan sebagainya. Yang selanjutnya aku mau kasih tahu manfaat souvenir bagi penerima. Manfaat souvenir bagi penerima dalam sebuah acara atau event yaitu biasanya terdapat tujuan atau goal bagi penyelenggaranya, baik itu dalam perkenalan produk, promosi, ataupun sekedar acara seminar. Tujuan tersebut biasanya agar audiens atau tamu yang datang akan mengenang atau berkesan dalam acara tersebut. Event tersebut baru dapat dibilang berhasil. Oleh karena itu, biasanya selain inti dari acara atau event, biasanya penyelenggara juga menyediakan souvenir yang dibagikan ke audiens atau tamu satu persatu. Nah, kali ini aku mau bagi-bagi tips ke kalian gimana sih cara milih souvenir untuk event kalian agar dapat berfungsi dan bermanfaat dengan semestinya. Ada 3 syarat yang harus diemban oleh souvenir. Yang pertama, harus identik dengan event yang diselenggarakan. Yang kedua, harus cukup bermanfaat atau cukup menarik untuk disimpan. Souvenir sendiri dalam dunia marketing lebih sering disebut sebagai promotional produk. Keefektifan souvenir sebagai pengingat sebuah event juga bergantung pada caranya dibagi-bagikan. Maksimalkan fungsi souvenir tidak hanya sebagai handout di akhir acara, tapi juga jadi teaser sebelum acara dilangsungkan. Yang terakhir, pilih souvenir yang berhubungan erat dengan konsep acara. Nah, ini ada souvenir yang umum digunakan. Yang pertama ada t-shirt, handuk, topi, pulpen, tote bag, flash disk. Nah, untuk t-shirt, topi sendiri biasanya lebih sering dijadikan sebagai merchandise, tapi nggak jarang juga perusahaan-perusahaan atau event-event yang emang ngasih t-shirt atau topi sebagai salah satu souvenir mereka.
Untuk handuk sendiri biasanya digunakan di event-event seperti pernikahan, acara siraman, acara baby shower, dan lainnya. Pulpen dan flash disk lebih seperti souvenir untuk conference atau acara-acara yang lebih serius. Selanjutnya ada payung, tumbler, keychain, stiker, memo, mug, dan pouch. Karena tadi aku udah jelasin kalau souvenir itu harus bermanfaat, maka souvenir-souvenir yang umum digunakan ini semuanya sangat amat bermanfaat bagi para penerima. Kayak tumbler itu bisa sangat bermanfaat bagi teman-teman yang menerimanya. Nah, gantungan kunci juga salah satu souvenir yang umum digunakan karena dia bisa didesain dengan desain yang kita inginkan dan juga bisa dipajang dimanapun. Selanjutnya aku mau ngasih tips buat teman-teman yang lagi pengen ngadain acara pengajian tapi masih bingung souvenir apa ya yang cocok untuk pengajian. Nah, aku ngasih tipsnya. Yang pertama, harus bermanfaat. Aku selalu ingetin kalau souvenir itu harus bermanfaat bagi para penerimanya. Ada ratusan pilihan souvenir pengajian yang dapat kamu pilih, namun kamu harus cermat untuk memilih mana yang benar-benar bermanfaat sekaligus terjangkau. Misalnya, kamu dapat memilih souvenir dengan gender neutral dan dapat dipajang di meja atau lemari sehingga souvenir-souvenir pengajian yang kamu berikan tidak sekedar disimpan lalu dibuang. Yang selanjutnya, memiliki nilai islami pastinya ya. Karena souvenir yang kamu berikan merupakan souvenir pengajian, maka souvenir harus sesuai dengan tema. Yang selanjutnya ada packaging yang cantik dan menarik. Pengemasan souvenir selain menunjukkan rasa hormat dan terima kasih juga membuat souvenir terlihat lebih indah. Wadah dan pita merupakan dua hal yang disarankan untuk membungkus souvenir pengajian yang hendak kamu berikan. Di samping juga ucapan terima kasih dalam bentuk kartu yang berukuran kecil. Kalau kamu merasa wadah tersebut terlalu mahal, maka kamu dapat menggantinya dengan bahan plastik selama warnanya dan warna pitanya masih senada dengan tema souvenir kamu. Yang terakhir ada sesuaikan dengan dana. Untuk mengetahui beberapa banyak dana yang ideal untuk kamu anggarkan pada souvenir pengajian yang kamu pilih, maka kamu perlu mengetahui kira-kira jumlah undangan yang datang itu berapa ya. Pastikan juga kamu memilih souvenir dengan jumlah sedikit lebih dari jumlah undangan supaya dapat mengantisipasi kejadian souvenir yang rusak, hilang, atau terselip saat menghadiri acara pesta. Ketika kamu sudah jelas mengenai jumlah undangan dan souvenir ini, barulah kamu dapat membeli souvenir pengajian yang sesuai dengan dana kamu. Nah, berikut aku kasih contoh ya souvenir untuk pengajian. Yang pertama ada buku doa, ada sajadah, tasbih, pasmina, dan mini Al-Quran. Untuk teman-teman yang baru pulang haji atau umroh dan masih bingung nih apa ya souvenir yang cocok untuk acara kalian, nah aku kasih inspirasinya. Yang pertama ada sajadah. Sajadah adalah salah satu perlengkapan sholat yang pasti tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari umat muslim dalam menjalankan ibadah sholat. Oleh karena itu, sajadah dapat dijadikan sebagai oleh-oleh ibadah haji dan umroh kalian. Harga yang ditawarkan berkisar 25.000 sampai dengan 50.000 per piecesnya. Yang kedua ada mukena, merupakan pilihan terbaik untuk dijadikan oleh-oleh haji dan umroh. Harga yang ditawarkan 35 hingga 125.000 per piecesnya tergantung pembelian dalam jumlah banyak atau dalam jumlah sedikit. Biasanya jika pembeliannya dalam jumlah banyak, maka harganya juga akan lebih murah. Yang ketiga ada sarung. Produk sarung merupakan salah satu pilihan terbaik untuk dijadikan sebagai pelengkap oleh-oleh haji dan umroh karena produk ini sangat cocok untuk disandingkan dengan produk lain seperti mukena, sajadah, atau peci. Harga yang ditawarkan mulai dari 45.000 hingga 60.000. Nah, selanjutnya ada hijab. Wanita muslim umumnya identik dengan hijab. Dalam agama Islam sendiri, berhijab merupakan kewajiban bagi perempuan untuk menjaga fitrahnya. Oleh karena itu, hijab sesuatu yang sangat tepat untuk dijadikan sebagai oleh-oleh haji dan umroh karena manfaatnya yang sangat penting bagi seseorang wanita muslim. Harga yang ditawarkan berkisar 20 hingga 40.000. Yang kelima ada peci. Kopiah atau peci biasa dipakai saat sholat untuk menutup bagian kepala dan ujung rambut bagi seorang pria muslim. Harga yang ditawarkan cukup murah, dari 10.000 sampai dengan 30.000. Yang keenam ada tasbih. Tasbih sangat cocok sebagai pelengkap oleh-oleh haji dan umroh karena barangnya yang kecil namun manfaatnya sangat besar.
Oleh karena itu, banyak para jamaah selalu menjadikan tasbih sebagai oleh-oleh yang tepat. Harga yang ditawarkan dari 5.000 hingga 40.000 per piecesnya. Yang ketujuh ada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan pembimbing manusia mencapai keberhasilan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, buku doa ini sangatlah cocok untuk dijadikan sebagai oleh-oleh haji dan umrah yang dapat kalian bagikan kepada keluarga, kerabat terdekat, teman, dan tetangga kalian. Nah, harga yang ditawarkan mulai dari 21.000 sampai dengan 50.000 rupiah. Yang kedelapan, Al-Kahfi. Salah satu amalan khusus pada hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ini bisa juga dijadikan sebagai souvenir. Harga yang ditawarkan sekitar 23.000 hingga 35.000 rupiah. Yang selanjutnya adalah Majmu' Syarif. Buku doa Majmu' Syarif merupakan salah satu kumpulan doa dan amalan yang lengkap dan tertata yang dibutuhkan umat muslim guna lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga yang ditawarkan sekitar 30.000 hingga 60.000 rupiah.